Pemerintah Inggris seret Abramovich ke pengadilan. Modric tengah coba didekati AC Milan. Malaysia punya pemain baru dari La Liga. Belum bertanding, ranking FIFA Indonesia naik. Wasit murah kartu pimpin Indonesia versus Cina. Setelah gagal mendatangkan Liam Delap yang memilih berkostum Chelsea, Manchester United kini kabarnya tengah berpaling pada striker tajam asal Serbia, Aleksandar Mitrovic. Mengutip dari The Sun, United sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Mitrovic sebagai pelampiasan setelah gagal mendapatkan Delap. Setan Merah berupaya memulangkan pemain 30 tahun yang pernah merumput di Inggris bersama Fulham dan Newcastle United. Tapi United perlu merogoh kocek sebesar 40 juta pounds kepada Al Hilal yang disinyalir mulai terbuka melepas sang pemain. Bila negosiasi berjalan lancar, United perlu menjual Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Dari sisi seberang, Manchester City dipercaya telah menemukan solusi untuk menutup lemahnya sektor bek kiri pada sosok Ryan Aït-Nouri dari Wolverhampton. Menurut BBC, Pep Guardiola telah menempatkan Ryan Aït-Nouri di urutan teratas daftarnya untuk memecahkan masalah bek kiri timnya. Pep sebelumnya merasa frustasi karena tak memiliki sosok pemain spesialis bek kiri sejak hilangnya Benjamin Mendy pada 2021. Hingga Pep menemukan sosok pemain 23 tahun Aljazair yang membuatnya jatuh hati dan ingin segera meminangnya. Sejauh ini belum ada kesepakatan yang terjadi antara City dan Wolves, tetapi itu diprediksi akan terjadi tak lama lagi. Pindah ke London, Chelsea berencana mengadakan cuci gudang besar-besaran dengan mengobral banyak pemain demi penyegaran skuad Enzo Maresca. Mengutip dari Mirror, juara Conference League itu akan segera bersih-bersih skuad untuk musim depan dengan melego 14 pemain sekaligus atas permintaan Maresca. Beberapa pemain yang masuk daftar tersebut adalah Robert Sanchez, Noni Madueke, Joao Felix, Ben Chilwell, Renato Veiga, hingga Christopher Nkunku. Chelsea perlu melakukan itu demi menyiapkan ruang untuk sejumlah rekrutan yang dibidik, seperti Jamie Gittens dan Dario Esugo. Masih dari London, pelatih Crystal Palace Oliver Glasner dikabarkan sudah pasrah dengan situasi yang bisa terjadi dengan kepergian Mark Guehi dari Selhurst Park. Melaporkan dari Football Insider, Glasner tak berkeinginan untuk mencoba menahan bek timnas Inggris itu pergi. Di tengah ramainya minat dari sejumlah klub, khusus di Inggris saja sudah ada Tottenham Hotspur, Newcastle United, dan Liverpool yang ajukan penawaran kepada Palace. Namun Guehi masih belum menemukan permintaan yang menarik menurutnya. Sementara itu, pemerintah Inggris dijadwalkan akan membawa mantan bos Chelsea, Roman Abramovich, ke meja hijau terkait pembukuan sejumlah dana penjualan Chelsea pada 2022 lalu. Mengabarkan dari The Guardian, pemerintah melalui Menteri Keuangan Rachel Reeves dan Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan siap untuk membawa Abramovich ke pengadilan untuk menyelesaikan kebuntuan selama 3 tahun atas dana sebesar 2,5 miliar pounds yang dibekukan dari penjualan Chelsea. Dalam persidangan nantinya, pemerintah Inggris akan mendorong agar dana tersebut segera disumbangkan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan di Ukraina akibat korban invasi Rusia. Abramovich sejak awal sudah menyetujui sumbangan dana tersebut, tapi sempat curiga karena pemerintah seakan sewenang-wenang mengubah peraturan terkait alokasi dana tersebut. Pindah ke Spanyol, Antoine Griezmann baru saja merampungkan dokumen perpanjangan kontraknya bersama Atletico Madrid di La Liga. Melansir dari Tribal Football, Griezmann dan Atletico telah mencapai kesepakatan untuk memperbarui kontrak hingga 30 Juni 2027. Itu artinya penyerang Prancis 34 tahun tetap jadi bagian skuad Diego Simeone saat Piala Dunia antar klub bulan ini. Sebelum diperpanjang, kontrak top skor sepanjang masa Los Colchoneros dengan 197 gol itu berakhir musim depan. Sempat mengalami penurunan performa di awal musim 2024-25 dan tertutup oleh keganasan Alexander Sørloth, Griezmann rupanya tetap mendapatkan kepercayaan dari Atletico. Seiring dengan bertahannya Marc-Andre ter Stegen dan Wojciech Szczęsny, plus kabar merapatnya Juan Garcia dari Espanyol, membuat masa depan Inaki Peña sebagai kiper Barcelona kian terancam. Kini dikabarkan sudah ada 2 tim yang berminat untuk menyelamatkan karir Peña. Menurut Mundo Deportivo, Celta Vigo dan Galatasaray menjadi 2 terdepan yang rumornya sudah menghubungi agen dari kiper 26 tahun itu. Celta yang musim depan kembali ke Europa League tertarik membangun skuad generasi muda bersama Peña. Sementara Galatasaray sebagai penguasa Turki sedang mencari kandidat tepat menggantikan Fernando Muslera yang meninggalkan Istanbul. Selain keduanya, Sevilla dan Valencia yang ikut mengincar, tapi minat mereka tak sekuat Celta dan Galatasaray.
Kasus video pornografi yang melibatkan bek muda Real Madrid Raul Asensio rupanya semakin berlarut setelah jaksa penuntut meminta Asensio dijatuhi hukuman penjara. Mengutip dari Yahoo Sport, setelah penyelidikan berakhir, kasus tersebut akan segera disidangkan. Korban tindakan asusila Asensio yang masih di bawah umur berusia 16 tahun dan satu korban lainnya berusia 18 tahun telah mengajukan tuntutan terhadap pemain 22 tahun itu. Mereka menuntut hukuman penjara 4 tahun dan denda sebesar 58.000 euro kepada Asensio atas cedera fisik, stres berkepanjangan, dan kesehatan mental yang memburuk. Kuasa hukum Asensio sendiri sedang berusaha memulihkan nama baik kliennya dan bersiap menghadapi sidang ini. Dari Spanyol sekarang melompat ke Italia. Selepas menyabet treble bersama PSG, gelandang asal Korea Selatan Lee Kang-in disinyalir masuk dalam pantauan juara Serie A Napoli. Melaporkan dari Football Italia, Napoli mencoba menggoda mantan pemain Valencia itu ke Naples karena posisinya yang tergusur dengan kedatangan Vika Kvaratskhelia. Meskipun bermain sebanyak 45 kali musim ini, Kang-in hanya 26 kali turun sebagai starter. Tempatnya semakin hilang sejak datangnya pemain asal Georgia, sehingga hanya menghangatkan bangku cadangan. Untuk memboyong pemuda 24 tahun, Napoli perlu siapkan dana 40 juta euro. Namun harganya bisa dinego seiring hubungan baik PSG dan Napoli. Sejak diperkenalkan sebagai direktur olahraga AC Milan yang baru, Iglitare langsung bergegas menghubungi sejumlah pemain potensial yang bisa ditawari menuju San Siro. Salah satunya gelandang veteran Luka Modric. Mengabarkan dari Football Italia, Fabrizio Romano mengklaim bahwa Milan telah mendekati legenda Real Madrid asal Kroasia untuk memenuhi impian masa kecil bersama di San Siro. Karena berstatus agen bebas, Rossoneri dianggap tak kesulitan memboyong pemain 39 tahun yang ngefans dengan Milan sejak kecil. Iglitare telah menghubungi Modric untuk menanyakan apakah dia tertarik datang ke Serie A. Massimiliano Allegri bersemangat untuk bekerja dengan pemain timnas Kroasia itu. Bergeser ke Jerman, Borussia Dortmund patut berbahagia karena incaran terdepan mereka saat ini, Jude Bellingham, dinyatakan setuju bergabung ke Signal Iduna Park. Melansir dari Get Football News Germany, adik kandung Jude Bellingham bersedia pindah dari Sunderland dengan biaya 30 juta euro. Awalnya Dortmund sempat tak mau menebus pemuda 19 tahun lebih dari 25 juta euro. Namun mereka akhirnya mau menambahkan dana dan menemui kata sepakat. Dengan segera bergabungnya Jude, hilang sudah harapan Eintracht Frankfurt yang sudah sempat berjumpa langsung dengan sang pemain. Proses peresmian Job akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Sekarang menuju berita sepak bola Asia. Dari negeri jiran, timnas Malaysia telah kedatangan tambahan amunisi, naturalisasi baru yang bermain di Liga Top Eropa, La Liga. Menurut Detik Sport, pemain tersebut adalah Facundo Garces yang berkarir di Deportivo Alavés. Pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan Malaysia untuk disiapkan bermain di kualifikasi Piala Asia 2027. Dilahirkan di Argentina, Garces merampungkan La Liga musim 2024-25 dengan membawa El Glorioso finish di peringkat 15 klasemen. Di Alavés, Garces bukanlah pilihan utama. Ia cuma bermain 10 kali musim ini dan lebih banyak dicadangkan pelatih Eduardo Koden. Pelatih timnas Malaysia Peter Klamowski menyambut sukacita kehadiran Garces dalam skuadnya. Elkan Bagot memperoleh kesempatan kedua di Ipswich Town setelah ia mendapatkan perpanjang kontrak semusim lagi di Portman Road. Mengutip dari Bola Sport, Ipswich telah sepakat untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak Bagot selama setahun ke depan. Rektor Boys mengaku terkesan dengan progres Bagot saat masa peminjaman sepanjang musim ini di Blackpool. Ipswich percaya bahwa Bagot telah berkembang lebih baik dari sebelumnya. Bertahannya Bagot di Ipswich menutup kemungkinan Blackpool yang sempat berkeinginan untuk mempermanenkannya. Sementara itu, timnas Indonesia mendapat durian runtuh setelah ranking FIFA Garuda naik satu tingkat sebelum bertanding melawan Cina. Mengabarkan dari Okezon, ranking FIFA Indonesia naik 123 ke 122. Kenaikan itu diakibatkan kekalahan yang dialami Niger atas Oman dalam laga uji coba. Oleh karena itu, Niger turun ke ranking 123 karena kekurangan 1,67 poin. Perolehan poin Niger menjadi kalah besar dengan total poin tim Merah Putih. Indonesia sendiri berpeluang besar untuk menembus ranking 117 jika berhasil menumbangkan Cina di GBK 5 Juni nanti.
AFC sudah mengumumkan siapa wasit yang akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Cina. Wasit yang dimaksud adalah Rustam Lutfulin asal Uzbekistan. Melaporkan dari Bola.net, Rustam Lutfulin bukan sosok yang asing bagi Timnas Indonesia. Ia sudah beberapa kali memimpin pertandingan yang melibatkan Timnas Indonesia di beberapa kelompok usia. Justin Hubner bahkan pernah merasakan mimpi buruk dari Rustam Lutfulin saat mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah dari sang wasit. Terakhir kali Rustam Lutfulin memimpin laga Garuda saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di GBK tahun lalu. Arsenal dikabarkan tengah menyiapkan plan B apabila gagal mendapatkan tenaga Benjamin Sesko sebagai penyerang baru. Melansir dari Tribal Football, Arsenal dikabarkan tengah mengawasi penyerang Brighton and Hove Albion Joao Pedro sebagai opsi cadangan jika tak kesampaian memboyong pemain jangkung asal Slovenia. The Gunners segera menyiapkan pendekatan dengan Brighton untuk Joao yang memiliki nilai pasar sekitar 70 juta pounds. Pemain berusia 23 tahun itu telah mencetak 30 gol dan memberikan 10 assist untuk The Seagulls sejak bergabung dari Watford pada musim 2023-24. Sebagai upaya untuk memboyong Jarrad Braithwaite dari Everton, Manchester City berniat untuk menukarnya dengan John Stones sebagai bagian dari paket kesepakatan. Menurut The Sun, masuknya nama Stones dalam operasi mendapatkan Braithwaite ditengarai karena penampilannya yang terus menurun dalam 2 musim terakhir akibat cedera yang kambuh. Dengan rekam jejak pernah membela The Toffees dari 2012 hingga 2017, City percaya diri dapat menjadikan bek 31 tahun sebagai umpan yang bagus untuk meluluhkan Everton. Meski begitu, Everton dikabarkan tak tertarik untuk sementara ini memulangkan Stones dengan catatan cedera yang serius. Mengamati saga transfer Bruno Fernandes yang diminati Al Hilal, membuat Ruben Neves mengaku sudah membujuk kompatriotnya di timnas Portugal itu untuk gabung ke Saudi. Mengutip Gol, Neves sangat berharap Bruno segera mengiyakan tawaran menggiurkan dari Al Hilal dengan gaji yang ditaksir mencapai 700.000 pounds per minggunya. Menurut Neves, Bruno yang mengemban ban kapten di Manchester United akan tetap menjadi talenta Portugal yang berbakat dan tak kehilangan tempat di timnas, walaupun tak lagi merumput di Eropa. Ramainya berita tentang 2 pemain Manchester United, Amad Diallo dan Alejandro Garnacho yang bersikap tak etis dengan mengancungkan jari tengah saat pramusim di Malaysia, membuat David Beckham menyesali apa yang mereka perbuat. Melaporkan dari The Sun, Beckham mengecam 2 pemain muda United itu karena bersikap tidak sopan pada penggemar yang menantikan mereka di Malaysia. Pemilik saham Inter Miami itu menganggap apa yang dilakukan Amad dan Garnacho mencoreng nama United yang dikenal menghargai kesetiaan fans. Diketahui, Amad mengancungkan jari tengah ketika baru turun dari bus, sementara Garnacho melakukannya setelah selesai pertandingan versus ASEAN All-Stars. Terbang ke Italia, kembalinya Massimiliano Allegri ke AC Milan rupanya membuat Adrian Rabiot terbuka dengan kemungkinan bereuni dengan Allegri. Mengabarkan dari Calcio Mercato, Rabiot yang musim ini berlaga bersama Olympique Marseille itu mengaku dirinya tak perlu pikir panjang jika nantinya Allegri berniat memboyongnya ke San Siro. Pemain 30 tahun itu adalah salah satu anak kesayangan Allegri selama memimpin Juventus. Jadi, Rabiot membuka lebar kesempatan temu kangen dengan Allegri. Dari sisi lainnya, usai dipermak PSG di Eropa, Davide Fratesi berada di ambang pintu keluar dari Giuseppe Meazza karena perselisihan dengan Simone Inzaghi. Melansir dari Calcio Mercato, sehari setelah kekalahan di Munchen, muncul berita tentang ketegangan antara Inzaghi dengan Fratesi yang kesal karena tak diturunkan saat kondisi tim sedang tertinggal. Dengan bocornya kondisi internal tersebut, Napoli dan AS Roma dikabarkan mulai berupaya mendekati gelandang 25 tahun. Fratesi disinyalir akan memilih salah satu di antara 2 tim tersebut dan melepas jersey Inter kalau Inzaghi tetap bertahan. Melompat ke Prancis, keberhasilan menjadi Raja Eropa musim ini menjadikan FIFA telah menyiapkan tempat bagi Paris Saint-Germain di 2 turnamen besar antar klub di dunia. Menurut Get Football News French, PSG sebagai wakil UEFA menjadi tim kedua setelah Al Ahly yang dipastikan berlaga di Piala Dunia antar klub edisi 2029. Selain itu, Les Parisiens juga dipastikan akan berlaga di ajang Piala Intercontinental 2025 yang akan dihelat pada Desember mendatang. Pengumuman masuknya PSG ke 2 turnamen besar diumumkan langsung dalam website resmi FIFA.
Sehubungan dengan rusaknya beberapa bagian rumput di lapangan Allianz Arena akibat ulah fans PSG yang mencabutnya sebagai kenang-kenangan, pihak pengelola stadion segera bertindak cepat untuk memperbaikinya. Mengutip dari Sky Sport Germany, perbaikan itu dilakukan mengingat markas Bayern Munchen itu akan digunakan untuk laga semifinal UEFA Nations League antara Jerman dan Portugal. Kendati terlihat banyak bagian yang gundul, pihak stadion mengaku kalau tidak ada kerusakan yang berarti, sehingga proses perbaikan bisa dilakukan dengan cepat. Perbaikan yang dilakukan antara lain melapisi ulang permukaan rumput yang tercabut. Menuju ke kabar menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Cina dikabarkan akan mendatangkan sejumlah supporter yang hadir langsung ke Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Melaporkan dari CNN Indonesia, diperkirakan ada sebanyak 2.800 orang supporter akan hadir langsung mendukung Dragon Warriors di Jakarta. Berdasarkan laporan dari media asal Cina, 163.com, supporter yang hadir tak hanya warga negara Cina yang berasal dari dataran Cina saja, melainkan juga datang dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya. PSSI sendiri memang telah menyiapkan area khusus di tribun khusus untuk pendukung tim tamu. Sementara itu, demi mengantisipasi melonjaknya angka kasus penularan COVID-19 yang merebak di beberapa negara tetangga Asia Tenggara, seperti Singapura dan Thailand, PSSI mengeluarkan himbauan kepada fans untuk tak datang ke hotel tempat Timnas Indonesia menginap. Mengabarkan dari Bola Sport, manajer Timnas Sumarji menegaskan pihaknya akan menjaga dan memastikan kesehatan para pemain Timnas Indonesia. Salah satu caranya yakni membatasi kontak fisik pemain dengan supporter. Oleh sebab itu, Sumarji menghimbau kepada supporter untuk tak mendatangi tempat menginap tim asuhan Patrick Kluivert demi kebaikan bersama.